Yo, what's up guys, back again with me 150 Rooster. Hari ini gua riding malam mau ke daerah Tembalang ini, rencana ya. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, I hope kalian semua sehat. Riding malam lagi. Set riding malam mulu ya gue ya. Oh ya, beberapa waktu yang lalu ada yang request ke gua buat bahas hand guard atau mungkin pro guard atau apa. Banyak juga yang tanya sih, itu di pinggir stang lo itu namanya apaan bang, terus itu pakai merek apa, itu fungsinya apa, itu apalah ya, pokoknya hanya tentang hand guard ini harganya berapaan. Jadi hand guard namanya, yang ini rusak tapi udah ngondai nggak bisa kenceng. Hand guard jadi di samping kanan kiri stang gua, hand guard namanya. Gua pakai merek gua lupa mereknya aja. Bikers or something. Bikers apa bukannya? Apa gua lupa namanya. Pokoknya bahannya besi, gua beli sekitar ya 200-300 ribuan. Jadi gua hari ini mungkin bahas itu. Beberapa aksesoris yang nempel di motor gua dan fungsinya kira-kira apa. Oke, so langsung aja. Hand guard atau pro guard atau nama lainnya apa gua nggak ngerti. Bar end atau apa, maybe. Sebenarnya fungsinya sih seperti yang lo tahu ya, hand guard. Jadi melindungi tangan lo, cara garis besar sih gitu. Tapi tergantung juga kalian fungsiin ini untuk apa dan motor kalian kayak gimana. Soalnya ada juga kan, kalian pernah lihat buat off-road atau buat trail itu kan ada yang hand guardnya sampai depan yang ada plastiknya gitu kan. Atau mungkin buat adventure, jadi hand guardnya gede-gede gitu, plastik nutupin semua. Kalau punya gue kan ya setengah aja nggak sampai ini nutupin stang. Jadi fungsinya sendiri beda-beda sih. Kalau di motor trail atau motor adventure, dia fungsinya buat misal kalian jatuh, kena batu atau kena apa, permukaan yang keras, jadi tangan kalian nggak apa-apa. Dan juga lever kalian aman, nggak patah. Terus misal kalian adventure mungkin ya, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan gitu, mungkin kalian tangan kalian nggak kena pohon atau ranting atau apa, semak-semak, jadi nggak ketekan gitu, lever kalian nggak ketekan. Misal lever kalian yang sebelah kanan ketekan kena pohon, kan bahaya juga, ngerem gitu mendadak. Jadi fungsinya kan memang buat itu sih, nutupin tangan, nutupin lever. Terus kalau mungkin buat motor yang kenceng, mungkin motor sport, MotoGP juga ada, fungsinya mungkin hampir sama kurang lebih sih, lindungin tangan, lindungin lever kanan kiri juga supaya nggak patah dan tangan kalian aman. Atau mungkin motor-motor road race juga pakai kan, itu mungkin itu fungsinya kurang lebih hampir sama, lindungin kalau kalian misal crash, jatuh, tangan kalian nggak apa-apa dan lever kalian aman, nggak patah. Terus misal kalian nyeruduk ke depan, amit-amitnya ya, nyeruduk ke depan misal apa ya, kalian nggak sampai ngerem terus nabrak ya, amit-amitnya tangan kalian aman, lever kalian juga aman. Jadi misal kalian nyeruduk apa, mobil misal, jadi tangan kalian aman, nggak apa-apa. Soalnya lumayan keras sih. Gua dulu pernah nabrak apa ya, rambu lalu lintas gitu pas filtering, dan aman-aman aja. Tang gua aman, dan buat gua aman, tangan gua aman. Tapi rambu itu bengkok. Nggak bengkok sih, apa namanya ya, ngejeglong itu apa sih ya, peok lah. Sebenarnya kalau kalian beli hand guard atau pro guard ini, saran dari gua sih jangan beli yang bahannya plastik sih. Plastik nggak apa-apa, tapi paling nggak ada rangka besinya. Kalau misal yang buat off-road atau adventure biasanya kan plastik gitu ya, paling nggak rangkanya besi, jangan plastik juga. Terus gua dulu waktu mau beli hand guard sempat lihat sih ada dua, jadi yang satu plastik, yang satu bahannya besi. Akhirnya gua putusin buat ambil yang besi. Yang plastik itu selisih mungkin setengah harga dari yang besi, maybe sekitar 100 sampai 150 ribuan. Kalau yang besi 200 sampai 300 ribuan. Gua dulu waktu crash juga hand guard gua nggak bengkok, cuma baret-baret doang. Jadi kalau gue sih aksesoris, gue lebih seneng aksesoris yang ada fungsinya sih. Jadi nggak asal tempel aja. Tapi mungkin ada juga, misal kalian pakai buat kontes. Teman gue juga ada sih kontes dipakein hand guard juga ada. Ya
bisa nambah mungkin estetika sedikit-sedikit bisa kali ya. Kan ada ya juga yang warna-warni juga ada yang kuning, hijau, maybe merah, hitam, silver, chrome. Ya nambah estetika bisa lah. Tapi kalau diomong efektif banget sih sebenarnya enggak juga sih. Tergantung kalian kenceng apa enggak. Kalau sekenceng mau gimana pun tetap pasti kalah sih. Besinya kan juga nggak begitu gimana ya, nggak begitu tebal, agak kecil juga. Jadi mereknya sih ya bervariasi juga. Ada yang lokal maybe yang murah-murah plastik ya, sekedar aksesoris biasa yang nggak mentingin fungsi. Ada juga yang sampai merek-merek luar, maybe Rizoma, Racing Boy, yang bener-bener kualitasnya terjamin. Soalnya gua sih paling nggak kalian bahannya yang besi, jadi worth it juga, ada fungsinya juga, nggak cuma tampilan doang. Terus misal ada lagi aksesoris yang lain yang gua pasang itu stabilizer shock. Gua pakai punya Racing Boy, harganya lupa juga. Kita 300-400 ya segitu. Stabilizer shock Racing Boy itu letaknya di atas labor kalau di FU. Bahannya logam besi dan menurut gua cukup kuat juga sih. Fungsinya sebenarnya biar ya ngestabilin shock. Jadi shock lo turunnya bisa barengan. Ya semakin stabil lah. Penampangnya kan gak cuma di as roda sama di atas doang, tapi di tengah-tengah juga ada. Jadi penampangnya buat ganjel agar stabil lebih banyak gitu. Jadi shock lo semakin imbang, biar gimana ya, turunnya bisa barengan itu antara kanan dan kiri. Jadi letaknya di shock depan ya, bukan shock belakang. Dia ngejapit shock kanan dan kiri. Nah itu fungsinya buat itu, biar stabil. Kalau diomong fungsinya ada atau enggak, jujur aja gue nggak ngerasain yang begitu signifikan segimananya, nggak sama sekali. Entah kenapa, tapi temen gue banyak yang bilang kalau itu ngefek ke mereka, tapi buat gue nggak sih, I don't know. Mereknya juga banyak, gue pakai punya Racing Boy, ada juga punya KTC, terus nggak tahu mungkin ada merek lain lagi, gue kurang paham. Mungkin kalian ada yang ngerti. Gue dulu waktu beli pertama juga bingung bener-bener berfungsi atau enggak, terus gue penasaran, gue beli dan ternyata kayaknya sama aja ya, nggak begitu berubah signifikan. Gila, daerah Semarang atas agak adem. Untuk hari ini nggak mendung sih. Gue tadi mau riding lihat awan dulu, oh ternyata nggak mendung, ya udah gue cabut langsung. Kalian yang pakai stabilizer shock mungkin kalian bisa cerita deh, bener-bener fungsi atau enggak. Kalau di gua sih nggak kerasa sama sekali bedanya dari sama nggak pakai stabilizer shock, kayaknya sama aja. Buat cornering pun sama aja, kayaknya tetap ke ayun-ayun. Mungkin estetika juga bisa kali ya. Buat gua yang pakai buat kontes juga pakai, walaupun motornya nggak layak jalan. Motornya bisa sih jalan, tapi kayaknya terlalu sayang kalau buat jalan-jalan. Oke guys, mungkin ini udah mau sampai tapi gua lupa gangnya. Oke, ya kayak gitu aja. Mungkin kalian yang pakai handguard, pro guard atau ya apalah namanya, bisa share mungkin kalian pengalaman kalian pakai handguard atau pro guard. Dan juga kalau yang kalian pakai stabilizer shock, mungkin kalian bisa sharing juga bener-bener ngefek atau enggak di kalian. Dan mungkin kalian bisa sebutin alasan kenapa kalian pakai ini, handguard atau stabilizer shock. Oke guys, 150 Rooster cabut dulu, ini udah mau sampai. See you guys on the next video. Bye bye, peace.